Metodenya, jadi kalau belajar agama Islam setelah itu tadi adalah belajar untuk menghafal. Quran dihafal, hadis dihafal. Lu hadis ribuan kayak begitu dihafal? Mungkin. Iya. Jadi dia tidak, karena dihafal, diingat, tidak sempat untuk memikir. Itu namanya menganalisa. Contoh lain, ini ada hadis lagi yang dihafal ininya, bahasa Arabnya, tapi kalau diterjemahkan ini, telah menceritakan kepada kami, Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far dari Utbah bin Muslim, mantan budak Bani Taim. Jadi omongkan ya kayak begitu itu. Dia dari Ubaid bin Hunain, mantan budak Bani Zuraik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah satu dari kalian, hendaknya ia mencelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya. Tanya kepada ahli hadis, ngerti nggak ini? Tekstualnya. Nggak ngerti, hafal itunya. Jadi di situ nggak berkembang lah. Padahal ini ilmu mikrobiologi yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, bahkan di antara ahli hadis sendiri berdebat. Ini hadis sahih atau tidak? Di antara mereka itu ada yang mengatakan dhaif dan sebagainya. Saya kan ambil daripada kitab Sahih Bukhari ini. Sebagai seorang saintis saya, bahwa kitab Sahih Bukhari itu dianggap sebagai sebuah referensi oleh mayoritas para ulama hadis. Jadi saya ambil itu. Hadis itu benar adanya, kan begitu ya? Valid. Hadis itu yang jadi masalah adalah bagaimana kita sekarang mengejawatahkan bagaimana pada lalat itu ada penyakit tapi di situ ada penawarnya. Tadi di atas setiap penyakit ada obatnya. Itu tugas kita karena zaman Nabi ilmu mikrobiologi belum berkembang. Inilah kenapa ini supaya semua tahu. Saya dari hadis ini saja sudah puluhan tahun yang lalu membimbing seorang mahasiswi saya. Mungkin sudah jadi nenek-nenek itu mahasiswi saya itu sekarang ya. Untuk skripsinya dia. Jadi skripsi. Judulnya itu adalah saya agak lupa karena sudah puluhan tahun yang lalu ya. Kira mikroba yang terbawa oleh lalat rumah itu masih ada di kantor saya, itu skripsinya dia, bahkan pernah saya publikasikan di dalam sebuah jurnal ya. Saya suruh ambil lalat di kebun, ambil lalat di tempat pembuangan sampah, ambil lalat sampelnya, kemudian di laboratorium sayapnya digunting-gunting, kemudian diisolasi mikrobanya, keluar itu berbagai macam bakteri dan jamur di situ. Dan habis begitu kemudian coba dibuat antagonisnya. Jenis jamur-jamur ini mengeluarkan antibiotik yang bisa membunuh bakteri ini. Bakteri ini bakteri apa? Karena kita orang pertanian, tanyanya kepada kedokteran. Jenis ini kemudian di sana diidentifikasi. Oh, ini bisa menjadi wabah untuk penyakit ini. Loh kan begitu. Jadi pengetahuan kan, ahli hadis tidak mungkin sampai ke situ. Ya, saya mencoba baik dari Quran maupun dari hadis supaya ini menjadi pengetahuan luas. Jadi kalau Anda belajar hadis bukan belajar mengingat ceritanya, tapi harus belajar bagaimana menyibak rahasia di balik
sabda Rasul itu. Bagaimana menyibak rahasia dibalik dari firman Allah supaya berkembang menjadi pengetahuan yang dengan pengetahuan itu membangun peradaban manusia. Lu bayangkan ini, jangan hebat sekali. Lu kenapa, Pak? Kalau ini saya lemparkan, ya sudahlah sekarang itu. Nanti mudah-mudahan didengar tuh yang LC itu ya apa itu LC titelnya kan gitu ya, keluaran dari Timur Tengah. Bisakah mereka ya untuk menerangkan ini tadi, termasuk jilatan anjing kan ya, itu mikrobiologi semua. Hadisnya hafal mereka. Apabila bejanamu dijilat anjing, ya, maka dicuci 7 kali, salah satu diantaranya dengan tanah. Hafal mereka. Yang meriwayatkan hadis hafal, bahasa Arabnya hafal, titik komanya hafal. Tapi kalau saya tanya, kenapa dengan tanah? Gak bisa jawab. Bentar, ini ngerti enggak? Itu tadi, jangan lompat lagi. Kenapa dengan tanah? Itu sebuah. Ternyata tanah itu adalah absorben, menyerap racun-racun. Selain tanah itu juga mengandung mikrobiologi yang mengeluarkan antagonis antibiotik juga. Jadi racun atau bakteri yang dikeluarkan oleh anjing itu tadi terbunuh ya oleh bakteri yang dikandung di dalam tanah. Termasuk kalau Anda bertayamum, kenapa pakai tanah ya? Karena tanah itu mengandung, risetnya Tribur Joko ini ya, itu Actinomycetes itu salah satu diantaranya itu yang mengeluarkan antibiotik. Nah di kita ini kan bakteri dengan kayak begitu menjadilah netral, bukan main ini sebetulnya. Saya bukan mengada-ada, memang ada karena saya sudah melaksanakan. Ini kan kemajuan yang bukan main. Makanya saya tantang ngajinya, mengkaji Quran atau mengaji hadis itu sudahlah yang gitu-gitu itu. Iya. Ketinggalan zaman. Zamannya sudah bukan di situ lagi. Nah, itu tadi. Baik, Kak. Kenapa mereka yang para ahli hadis kok pola berpikirnya seperti itu, Pak? Kenapa tidak ada sentuhan-sentuhan atau mungkin semacam apa ya? Semacam pemikiran agar supaya saya beritahu orang Arab itu punya kelemahan. Kalau gini kak saya anti Arab, bukan. Ini kelemahan. Ya. Kelemahannya di mana? Mereka bodoh. Bangsa Arab itu bangsa bodoh. Terus LC ini ikut bodoh kayaknya. Makanya kan dikatakan tadi kesini kebodohannya dibawa sampai sini. Kita belajar ke bangsa Arab, kebodohannya yang dibawa. Iya, makanya diturunkan Nabi. Ya. Untuk apa? Dari kebodohan kepada menjadi bangsa yang cerdas. Dengan apa dicerdaskannya? Dengan Quran, dengan adanya Rasul. Karena polanya mereka itu, pola berbahasa Arab itu satu, senangnya ngomong, Bu. Nggak pernah mau berpikir. Kalau sudah ngomong, semalam pun bisa, Bu. Sungguhan. Ngobrol terus itu semalam. Itu. Dan yang diomongkan ya nggak karu-karuan. Jadi misalnya ya ada orang Arab, misalnya dia kumpul mau membangun sebuah proyek perencanaan, ya
bangun apa gitu ya. Dia cerita, itu ngomong tentang proyek. Tapi selesainya proyek itu, ya apa caranya, garo. Itu berapa habit mereka, itu kelemahan mereka. Makanya diturunkanlah metodenya tidak begitu. Quran itu memerlukan metode untuk bisa cerdas, metode analisa. Seperti ini, analisa. Dianalisa tadi. Nah, sehingga terjadi pencerahan itu tadi. Baru 2 hadis saja sudah, belum hadis yang lain ya. 2 hadis ini saja untuk saya sumber ilmu pengetahuan dan saya sudah melaksanakannya, sudah menjadi sebuah hasil riset. Nah, namanya scientific tidak akan pernah berhenti. Apa yang didapatkan sekarang diteruskan terus berkembang kan. Nah, bisakah sekarang dengan kekayaan informasi yang demikian hebat ini, umat Islam mengejar ketertinggalannya? Yang mau belajar hadis, iki akeh loh. Pak Iko belajar, loh kayak ini sekarang nggak usah numpuk-numpuk di Quran ini loh. Di apa laptop saya ini loh. Nah, kalau sudah kayak seperti ini Pak, itu sudah. Makanya saya tak tanya kepada saya, tanya sudah saya baca namanya Bukhari itu. Wis hatam aku iki, kamu mau tanya apa?